Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman investor? Kembali lagi bersama saya Aditya, akan sharing membahas terkait dengan update pajak terbaru yang mungkin teman-teman belum tahu atau sudah tahu atau pengen mempertajam lagi terkait dengan update pajak terkini ya. Namun sebelum saya mau sharing terkait update pajak terkini nih, periode baru sekarang, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya terkait dengan penerapan kembali PSBB pada tanggal 14 September besok ya, dan petunjuk teknisnya dan uh, mekanisme dan lain sebagainya juga sudah disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan semoga saya berdoa semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun mungkin ada beberapa teman-teman yang memang harus keluar untuk pergi kantor ataupun ada aktivitas di luar rumah gitu ya. Semoga teman-teman selalu tetap menjaga kesehatan, dan jika keluar tetap menggunakan protokol kesehatan yang menggunakan masker, hand sanitizer dan sebagainya. Oke. Baik teman-teman semua, ada beberapa update pajak terbaru, tapi saya mengambil dua hal yang menarik menurut saya ya, yaitu pemerintah nih membebaskan PPN untuk LNG ya. Jadi liquefied natural gas atau gas alam cair gitu ya, di mana LNG itu dibebaskan nih pajak pertambahan nilainya gitu. Nah, kalau dikorelasiin sama mungkin saham nih, itu kira-kira saham apa yang diuntungkan nih ketika pemerintah membebaskan pajak PPN untuk LNG? Nah, peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2020 yang mana ditandatangani oleh Presiden kita, Presiden Joko Widodo pada tanggal 24 Agustus 2020 ya, yang mana isinya itu tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2015 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai gitu ya. Di mana dalam aturan PP tersebut ya, peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2020 tersebut, gas alam cair atau LNG tadi termasuk dalam barang kena pajak atau BKP yang sifatnya itu strategis gitu ya, yang mana impor dan penjualannya itu dibebaskan dari pajak pertambahan nilai gitu ya. Secara spesifik teman-teman bisa cek nanti di pasal 1 ya, ayat 1 huruf J dan pasal 1 ayat 2 huruf I begitu ya. Nah, menurut teman-teman ketika adanya pembebasan ini, saham-saham apa nih atau korporat apa nih yang diuntungkan gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa cek profil dari perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan saham ini gitu ya, atau memanfaatkan fasilitas dari pemerintah ini gitu. Nah, dikutip dari Kontan, PT Perusahaan Gas Negara Tbk Pergas menilai pembebasan PPN ini bisa membuat harga gas dari sumber LNG ke konsumen ini jadi makin kompetitif nih gitu, karena konsumen memiliki opsi pasokan yang lebih beragam gitu ya. Kemudian pasar LNG dunia yang saat ini ada dalam keadaan oversupply dengan harga yang rendah juga membawa potensi penghematan HPP untuk konsumen domestik. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Ahmad ya, sekretaris dari perusahaan
PGN Pak Rahmat Utama gitu. Kemudian seperti yang kita ketahui juga, pemerintah kan juga sedang mengadang satu aktivitas terkait dengan listrik ya, dimana kini menurut Bapak Rahmat ini PGN tengah mengintensifikasikan realisasi investasi untuk memenuhi kebutuhan gas bumi bagi pembangkit listrik ya, di mana pembangkit listrik ini itu sekitar 1,7 gigawatt ya. Nah, program tersebut dimulai nanti pemerintah menargetkan di 2000 yang selesai di tahun 2022. Itu itu salah satu update peraturan terbaru terkait dengan pembebasan pajak PPN ya untuk impor atau penjualan LNG atau gas alam cair gitu. Nah, untuk update pajak yang kedua ini nggak kalah menarik gitu, yaitu tentang sejumlah perusahaan teknologi ini akan memungut atau menarik PPN-nya nih, yaitu per mulai 1 Oktober nanti gitu. Seperti yang kita ketahui sebelumnya pemerintah juga sudah menunjuk ya, seperti kalau teman-teman update seperti Netflix, Spotify, Joox dan lain sebagainya, itu platform-platform mereka itu sudah menarik PPN. Misalkan sebelumnya saya sudah mencontohkan ketika di bulan-bulan sebelumnya atau awal tahun teman-teman bayar berlangganan sebulan itu misalkan 50.000, karena sekarang ada aturan bahwa seperti Netflix, Joox, Spotify akan menarik PPN dari para konsumen atau pelanggannya, otomatis akan dikenakan tarif lebih tinggi 10%, yaitu 50.000 misalkan ya, langganan 1 bulan ditambah 10% dari 50.000 yaitu 5.000 ya. Jadi total yang harus kita bayar adalah 55.000. Nah, mulai 1 Oktober nanti sejumlah perusahaan teknologi ini juga akan sama diberlakukan untuk menarik PPN 10%. DJP atau Direktorat Jenderal Pajak kini juga menunjuk aplikasi conference yang mungkin kita sering gunain untuk meeting dan lain sebagainya. Itu ada Zoom, kemudian ada Twitter Asia Pasifik PT Ltd, kemudian Twitter International Company dan PT Shopee International Indonesia sebagai pemungut pajak pertambahan nilai sebesar 10% gitu ya, atas nilai transaksi barang atau jasa digital. Dengan penunjukan korporator tersebut, maka sejak 1 Oktober nanti nih teman-teman, perlu dicatat ya, 1 Oktober nanti itu akan mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia. Nah, kita tunggu nih nanti 1 Oktober teman-teman yang belanja di Shopee, apakah lebih tinggi harganya atau nanti ada rekayasa harga jual dari si produsen kepada Shopee kepada konsumen, yang teman-teman nanti bisa ngecek ya, apakah Shopee akan menjual lebih tinggi karena Shopee sudah dipungut, sudah berkewajiban untuk memungut PPN ketika penjualan nanti, ataukah nanti ada rekayasa harga sehingga harga tersebut bisa tetap gitu ya. Selain dari 4 perusahaan besar tersebut, DJP juga menunjuk ya perusahaan digital lain seperti LinkedIn, teman-teman udah familiar ya LinkedIn, kemudian McAfee Ireland, kemudian Microsoft Ireland, kemudian ada apa lagi ya, Skype juga ya, Skype ya. Jadi teman-teman yang menggunakan total ada sekitar 12 perusahaan digital ya yang akan melaksanakan kewajiban sebagai jadi kewajibannya
pemungut sebagai pemungut, penyetor, kemudian sebagai pelapor pajak pertambahan nilai. Sebagai catatan, khusus untuk marketplace yang merupakan wajib pajak di luar negeri yang ditunjuk sebagai pemungut, maka PPN yang ini hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang menjual melalui marketplace tersebut. Jadi perlu dicatat kepada teman-teman semua, per 1 Oktober nanti akan ada satu gerakan baru ya dari pemerintah untuk menunjuk korporat digital sebagai penarik atau pemungut PPN. Oke, itu mungkin 2 update berita pajak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.